Semuanya, perkenalkan nama saya Grace Anggiani Narmonela. Saya Nela Tarida Putara. Saya Andra Jevana Tarida. Dan kelompok 8. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang array dan pencarian. Berikut videonya. Check it out. Array adalah struktur data yang menyimpan nilai dengan tipe-tipe data yang seragam. Dalam bahasa Indonesia, array dapat disebut sebagai larik. Setiap elemen dalam larik memiliki indeks yang memungkinkan akses nilai secara individual. Array sangat berguna dalam mengelola data dalam jumlah besar, seperti angka, string, atau objek kompleks. Dengan array, kita dapat melakukan berbagai operasi efisien, seperti iterasi, pengurutan, pencarian elemen, dan lainnya. Array itu ada 8. Yang pertama untuk penyimpanan koleksi data, yang kedua untuk akses elemen dengan indeks, yang ketiga untuk interaksi dan pengolahan data, yang keempat untuk implementasi struktur data, yang kelima untuk penggunaan memori yang lebih efisien, yang keenam pengolahan data yang terstruktur, yang ketujuh untuk pengembalian nilai dan fungsi, dan yang kedelapan itu untuk manipulasi data. Array. Array satu dimensi, yaitu array yang menyimpan elemen dari satu balik dalam satu dimensi. Contohnya ada di bawah ini. Dua yaitu array dua dimensi. Array dua dimensi adalah array yang menyimpan elemen dalam bentuk matriks dua dimensi dengan baris dan kolom. Contohnya di bawah ini. Tiga yaitu array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari dua dimensi. Contohnya di bawah ini. Deklarasi array punya dua cara, yaitu saat mendeklarasikan jejak nilai 5 sama dengan 100, 50, 78, 90, dan 75. Yang kedua memberikan nilai satu persatu berdasarkan nilai indeks nilai, yaitu pada nilai pertama sama dengan 100, nilai ke atas sama dengan 80, nilai 7 sama dengan 78, nilai 8 sama dengan 20, nilai 9 sama dengan 1. Untuk kelebihan dan kekurangan dari array, yang pertama untuk kelebihannya itu akses elemen dengan cepat, kemudian memudahkan pengolahan data yang terstruktur, terus pemakaian memori yang lebih efisien, dan dukungan luas dalam bahasa pemrograman apapun. Untuk kekurangan array sendiri itu ada 4. Yang pertama, ukurannya tetap setelah dideklarasikan. Yang kedua, pengelolaan memori itu tidak efisien untuk ukuran yang tidak pasti. Yang ketiga, tidak dapat menampung tipe data yang berbeda. Dan yang keempat, itu rentan sekali terhadap overflow atau underflow. Algoritma pencarian adalah langkah-langkah untuk menemukan data tertentu dalam struktur seperti array, list, tree, atau database. Tujuannya adalah mencari data dengan efisien dan efektif. Algoritma ini diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti mesin pencarian, permainan, dan bisnis penting dalam ilmu komputer untuk pemecahan masalah dan pembangunan aplikasi. Algoritma yang kita gunakan membandingkan tiga elemen dalam list mulai untuk mencari data yang dicari. Contoh menggunakan data yang tidak terlalu besar, namun disarankan mencari data yang dicari dengan sedikit atau tidak ada dalam list. Yaitu binary search, digunakan untuk mencari data dalam list atau array yang sudah terurut, membandingkan nilai data dengan nilai tengah list, memungkinkan pencarian dengan kompleksitas waktu lebih baik daripada linear search. Yang ketiga yaitu interpolation search. Algoritma ini memperkirakan posisi data yang dicari berdasarkan distribusi data terurut secara merata dalam list atau array. Lebih cepat daripada binary search jika data terdistribusi merata. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis algoritma pencarian. Yang keempat itu ada exponential search, di mana pencarian data pada list atau array yang tidak terurut dengan melakukan pencarian range yang kemudian diikuti oleh binary search. Ini dilakukan efektif jika data yang dicari berada pada jangkauan yang cukup besar. Kemudian yang kelima itu ada jump search. Mirip dengan exponential search, dapat menggunakan teknik jump untuk mencari jangkauan yang memungkinkan data berada di dalamnya, dan diikuti dengan linear search pada jangkauan tersebut. Dan yang terakhir adalah Fibonacci search, di mana algoritma ini menggunakan urutan bilangan Fibonacci untuk memperkirakan posisi data yang dicari dan diikuti dengan binary search. Dan ini lebih cepat daripada binary search jika data yang dicari itu jauh dari awal list atau berada di akhir list. Karakteristik algoritma pencarian. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari algoritma pencarian. Pertama, efisiensi algoritma harus cepat dalam mencari data dalam data besar. Dua, akurasi, menentukan data yang dicari dengan cepat. Ketiga, keamanan tidak merusak data yang sedang dicari. Keempat, modularitas, mudah dimotivasi dan diinterpretasikan.
5. Scalability dapat menangani data yang besar tanpa penurunan performa. Apa algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mesin pencari seperti Google menggunakan algoritma kompleks untuk menemukan halaman web relevan dengan kata kunci. Yang kedua, mencari informasi dalam basis data perusahaan seperti data karyawan, pelanggan, atau produk tertentu. Nomor 3, pencarian produk dalam aplikasi belanja online berdasarkan kategori atau spesifikasi. Nomor 4, mencari artikel atau berita di sistem manajemen konten atau platform berita. Nomor 5, mencari nomor kontak dalam daftar telepon atau buku telepon ponsel. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan source code tentang array atau larik, dan langsung saja pada desktop. Jika kita telah menginstal Java NetBeans IDE versi 8.2, kita tinggal langsung double klik saja di desktop di shortcutnya. Namun jika yang belum menginstal, diharapkan untuk menginstal terlebih dahulu dengan cara install SDK-nya dulu yang pertama, yang kedua install JDK-nya. Jika salah satu belum ada yang terinstall, maka Java NetBeans ini tidak bisa dijalankan. Oke, ini Java NetBeans-nya sudah terbuka softwarenya, dan ini adalah tampilannya. Berhubung sudah saya buat codingannya, maka kita langsung buka saja codingannya. Caranya itu di project samping sini. Karena namanya itu saya namain dengan program jenis array, kita cari program jenis array, kita double klik, dan ini adalah programnya. Nah, di program jenis array ini saya membuatnya itu berdasarkan jenis-jenis array yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di menit sebelumnya. Dimana pada jenis-jenis array itu ada 3 jenis. Yang pertama itu array 1 dimensi, yang kedua itu array 2 dimensi, dan yang ketiga itu adalah array multidimensi. Nah, untuk array 1 dimensi itu programnya itu seperti ini, di mana saya telah membuat keterangan, saya telah membagi-baginya, itu ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Itu sudah saya beri keterangannya. Nah, setelah itu di array 1 dimensi ini dilakukanlah instansasi variabel. Itu di mana di instansasi variabel kita itu melakukan instansasi berupa tipe data yang digunakan beserta data-data yang apa saja. Sini saya menggunakan tipe data integer. Jika tipe data integer, maka data-data yang akan saya masukkan itu berupa angka. Namun, jika di sini tipe datanya string, gitu ya, maka data-data yang akan dimasukkan itu atau data-data yang diinput itu nantinya harus teks, gitu, tidak boleh angka. Nah, setelah itu di array 1 dimensi ini itu menggunakan 1 kurung siku. Kita tahu bahwa array itu biasanya identik dengan kurung siku. Jadi apabila array-nya 1 dimensi itu memerlukan 1 kurung siku. Gitu. Kemudian di sini ada nama variabelnya. Di sini nama variabelnya itu saya buat R1D gitu. R1D. Baru sama dengan dimasukkanlah data-datanya itu berapa isinya. Sini saya buat dari angka 1 sampai 5. Lalu kita cetak namanya itu untuk kasih tahu bahwa data ini itu punya si array 1 dimensi gitu. Kemudian setelah itu di bawahnya itu kita lakukanlah perulangan. Nah, perulangan itu dengan cara integer i sama dengan 0. Ini menunjukkan indeksnya gitu. Jadi indeks array itu dimulai dari 0 gitu. Kemudian i lebih kecil dari kita panggillah yang nama variabel tadi. Nah, nama variabel tadi itu kan yang udah diinstansasi itu kan R1D gitu. Baru titik length, kemudian i++. Baru kita cetak dengan system out print. Baru di sini kita panggil lagi nih R1D-nya gitu, nama variabelnya gitu kan. Baru kita buat kurung siku i tambah baru diakhiri dengan titik koma gitu. Baru kita cetaklah array 1 dimensi tadi gitu. Nah, untuk menjalankan program array 1 dimensi ini, kita dapat melakukannya dengan cara pada
pada softwarenya itu ada icon play. Jadi di sini di icon play tersebut kita klik tanda panah kecil, nanti akan muncul sebuah drop down, dan di drop down itu ada namanya run project, di mana kita akan merankan project yang sudah kita buat tadi. Run projectnya, kita akan muncul tampilan output seperti ini. Nah, di sini fokus kita dulu pertama di array 1 dimensinya. Nah, dengan munculnya output seperti ini menandakan bahwa program kita berhasil, di mana data-data yang kita telah instansasikan tadi, yang telah kita deklarasikan tadi, itu sudah muncul. Datanya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, kan? Terus juga disertai dengan mencatatkan namanya array 1 dimensi. Jadi, itulah program untuk array 1 dimensi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh program yang array 2 dimensi. Nah, untuk contoh program yang array 2 dimensi itu nggak jauh beda sih sebenarnya sama array yang 1 dimensi. Yang membedakan di sini adalah di proses instansasinya gitu. Dimana di array 2 dimensi ini menggunakan 2 kurung siku gitu untuk instansasinya gitu kan. Nah, untuk tipe datanya saya juga menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data integer. Kemudian karena ini array 2 dimensi, maka saya menggunakan 2 kurung siku. Baru untuk variabelnya, nama variabelnya saya bedakan gitu. Nah, di array 2 dimensi ini saya beri nama variabelnya R2D gitu. 2D itu artinya ya 2 dimensi gitu. Nah, setelah itu baru di bawah itu saya masukkan data-datanya, itu apa saja. Di mana data-datanya itu ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 gitu kan. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemrosesan array-nya. Nah, dengan cara pertama kita cetak dulu gitu kan penandanya gitu kan. Kalau misalkan ini loh gitu array 2 dimensi gitu. Setelah itu kita lakukan proses swapping menggunakan for. Nah, di proses swapping ini kita memulainya dari indeks 0. Kemudian i lebih kecil dari, kita panggil lah nama variabel kita yang sudah kita instansasi di array 2 dimensi, yaitu R2D, kemudian titik lain i++, baru kita lakukan pengulangan lagi for, ini untuk yang baris kedua tuh, karena kan kurung sikunya kan ada 2 gitu kan, jadi kita panggil untuk baris kedua. Baris kedua itu kita namain si J gitu, integer J sama dengan 0, indeksnya tetap dimulai dari 0, kemudian J lebih kecil dari, kita panggilan nama variabel si R2D, kemudian I, titik lain J++. Habis itu kita cetaklah nilai dari si I dan si J gitu kan, baru kita panggillah semua datanya gitu. Itu untuk program si array 2 dimensi gitu. Jadi programnya itu dimulai dari baris yang ke-22 sampai baris yang ke-34. Nah, untuk melihat hasilnya seperti cara sebelumnya, itu dengan cara mengklik icon play di atas, kemudian kita pilih run project, baru akan muncullah kayak hasil outputnya. Nah, fokus kita adalah di output array 2 dimensinya. Jadi hasil output array 2 dimensinya itu data cetak, di mana data-datanya itu ada 1 di baris pertama itu ada angka 1, 2, 3, di baris kedua ada angka 4, 5, 6, di baris yang ketiga ada angka 7, 8, 9. Jadi itu untuk program dari array 2 dimensi. Selanjutnya kita ke array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensi ini memiliki proses yang agak lebih panjang daripada 2 jenis array sebelumnya. Kenapa? Karena kan namanya multidimensi, berarti banyak barisnya itu ada banyak gitu kan. Jadi di sini kurung sikunya pun juga lebih dari 2 karena multidimensi atau 3 dimensi gitu. Nah, pada codingan array 3 dimensi itu prosesnya itu hampir sama sebenarnya sama 2 jenis array yang lainnya, dimana tetap dilakukan proses instansasi. Nah, pada proses instansasi itu saya menggunakan tipe data yang sama, masih menggunakan tipe data integer. Jadi kalau misalnya saya menggunakan tipe data integer, maka data yang dimasukkan itu masih berupa angka gitu. Namun apabila nanti saya
atau teman-teman pengen ganti tipe datanya itu string gitu, maka data-data yang harus teman-teman masukkan itu bentuknya teks. Nah, data-datanya itu nanti dimasukkan di sini kalau misalnya tipe datanya string gitu. Angka 1 ini diganti sama teks, misalnya nama teman-teman itu. Nah, berhubung saya menggunakan integer, maka sini masih menggunakan angka data-datanya. Kemudian saya melakukan perubahan nama variabelnya gitu. Saya namain dengan R3D gitu, mewakili dari codingan array 3 dimensi ini. Jadi nama variabel itu R3D. Kemudian saya masukkanlah data-datanya. Di baris pertama itu ada angka 1, 2, 3, baris kedua ada 4, 5, 6, baris ketiga ada 7, 8, 9, dan baris keempat ada 10, 11, 12. Nah, setelah itu barulah kita proses data-data yang sudah kita instansasikan tersebut. Nah, dengan cara pertama itu kita buat dulu penandanya gitu kan, kita cetak dulu namanya ini array 3 dimensi gitu. Setelah itu kita lakukanlah perulangan di mana kita buat untuk baris pertama itu perulangan for integer i, itu baris pertama integer i, indeksnya itu dimulai dari 0 gitu kan. I lebih kecil dari, kita panggillah nama variabelnya R3D, udah diinstansiasi tadi, baru titik lain i plus plus. Ini untuk baris pertama. Yang kedua itu pakai J gitu kan, for integer J untuk baris kedua sama dengan 0, 0 itu indeksnya, kemudian J lebih kecil dari R3D, ini nama variabelnya, kemudian kurung siku I, titik lain J plus plus. Kemudian untuk baris berikutnya itu for integer K namanya, baru sama dengan 0, itu indeksnya dimulai dari 0, K lebih kecil dari nama variabelnya R3D, kemudian kurung siku I sama J, ini untuk menggabungkan ke baris sebelumnya yang udah diproses. Baru untuk mencetaknya kita cetak semua, kita panggil semua elemen variabelnya gitu. Dimana untuk mencetaknya itu pakai sistem out.println, baru kita panggillah nama variabelnya R3D, kemudian kita panggil variabel yang mewakili barisnya gitu. Baris yang pertama itu variabel i gitu. Untuk baris kedua J, untuk baris ketiga itu K. Jangan lupa dengan kurung sikunya gitu. Habis itu baru kita cetak hasil perulangan tadi, baru ini kita cetak untuk hasil semuanya ikut juga yang udah kita instansasikan tadi gitu. Kemudian untuk mengecek hasil programnya atau output dari source code ini, kita melakukannya itu dengan cara yang sama dua jenisnya sebelumnya, itu dengan cara klik icon kayak tombol play itu di softwarenya, kita klik, baru nanti akan muncul drop down, kita pilih yang run project. Nah, kita fokusnya di array 3 dimensi ini gitu. Nah, jadi ini udah muncul nih array 3 dimensinya gitu, dimana ada angka 1, 2, 3 baris pertama, di baris kedua dan di baris ketiga ada 7, 9, dan di baris keempat ada 10, 11, 12. Jadi itulah untuk program array 3 dimensi. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang program jenis array atau codingan array atau source code array, dimana saya mengambil codingannya itu berdasarkan jenis-jenis array-nya gitu. Saya ingin menunjukkan lebih lanjut gitu mengenai bagaimana sih bentukan jika array 1 dimensi itu bagaimana, array 2 dimensi itu bagaimana, dan array 3 dimensi itu bagaimana, seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang source code algoritma pencarian, di mana algoritma pencarian ini saya menggunakan jenis-jenisnya saja gitu. Nah, kita tahu di penjelasan sebelumnya itu algoritma pencarian itu ada banyak jenis-jenisnya gitu. Ada linear search, ada binary search, ada Fibonacci search, dan banyak jenis lainnya gitu. Namun di source code kali ini saya akan menjelaskan dua jenis saja, di mana saya akan menjelaskan yang linear search dan yang binary search. Jadi kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi linear search ini adalah salah satu jenis dari algoritma pencarian. Linear search ini juga sama dengan sequential search. Apabila teman-teman menemukan di internet mungkin ada sequential search ataupun di buku, itu sama dengan linear search. Nah, untuk codingannya itu adalah sebagai berikut, dimana untuk public class-nya itu saya namakan dengan linear search. Kemudian untuk public static-nya itu dilakukan dengan pemanggilan tipe data integer, menggunakan tipe data integer. Kemudian ini nama proses pencariannya, variabel proses pencariannya yaitu linear search. L-nya itu huruf kecil, S-nya itu huruf besar. Kemudian buka kurung, masukkan kembali tipe datanya, baru kurung siku. Kemudian ini nama variabel datanya itu array, kemudian integer key. Itu untuk key-nya itu karena berupa angka maka menggunakan tipe data integer, dan key-nya itu adalah kata kunci yang akan dicari. Baru dilakukanlah pemrosesan untuk pencariannya, di mana menggunakan peluangan for dan if. Nah, untuk for ini lakukan dengan for baru integer i sama dengan 0, itu dimulai dari indeks 0. Kemudian i lebih kecil dari kita panggil lagi nama variabel yang berisi data-datanya itu. Kemudian titik length, kemudian i++. Habis itu masuklah ke kondisi. Jika array-nya itu sama atau cocok sama data yang dicari itu ya, data yang ingin dicari atau key-nya itu, maka dikembalikanlah indeks elemen tersebut. Jadi indeksnya yang dikembalikan, bukan nilainya gitu. Misalnya angka 10 berada di indeks 0 gitu, yang dicari angka 10, maka nanti yang muncul itu adalah indeks elemennya gitu, 0-nya yang muncul, bukan nilai 10-nya gitu, dan return i. Namun apabila indeks elemen tersebut tidak ditemukan, maka akan dilakukan return min 1. Jadi apabila misalnya kita cari 10 gitu, 10-nya nggak dapat, maka akan dikembalikannya itu bukan 0 gitu, bukan indeks 0-nya, tapi kembalikannya itu minus 1-nya gitu, kalau datanya tersebut tidak ada dalam listnya gitu. Kemudian di min-nya itu saya lakukan instansasi gitu, mana integer untuk tipe datanya. Setelah itu menggunakan kurung siku karena array, dan saya namain variabelnya itu array. Kemudian saya masukkanlah data-datanya gitu, ada angka 10, ada 20, ada 30, 40, 50 gitu. Kemudian untuk key-nya atau data yang ingin dicari itu adalah 30. Setelah itu kita masuk ke source code untuk menampilkan semua indeks dan elemen array-nya. Pertama kita cetak dulu teksnya ya. Kita cetak teksnya dengan sistem println index dan elemen array. Kemudian dilakukanlah pengulangan menggunakan for integer i sama dengan 0 dimulai dari indeks 0, i lebih kecil dari nama variabel array, titik length untuk panjangnya, kemudian i++. Setelah itu kita cetaklah hasilnya itu menggunakan sistem println, baru indeksnya itu indeks keberapa gitu, mulai i tadi, baru titik 2 array gitu, array itu adalah data-data yang tadi gitu, baru ini indeksnya lah untuk menunjukkan indeksnya itu. Habis itu untuk codingan hasilnya gitu kan, dengan menggunakan tipe data integer. Nah, di awal udah menggunakan tipe data integer. Kemudian hasil atau result sama dengan kita panggil linear search. Linear search tadi yang udah. Jadi linear search ini adalah salah satu jenis dari algoritma pencarian. Linear search ini juga sama dengan sequential search. Apabila teman-teman menemukan di internet mungkin ada sequential search ataupun di buku, itu sama dengan linear search. Nah, untuk codingannya itu adalah sebagai berikut, dimana untuk public class-nya itu saya namakan dengan linear search. Kemudian untuk public static-nya itu dilakukan dengan pemanggilan tipe data integer, menggunakan tipe data integer. Kemudian ini nama proses pencariannya, variabel proses pencariannya yaitu linear search. L-nya itu huruf kecil, S-nya itu huruf besar. Kemudian buka kurung,
masukkan kembali tipe datanya, baru kurung siku, kemudian ini nama variabel datanya itu array, kemudian integer key. Itu untuk key-nya itu karena berupa angka maka menggunakan tipe data integer, dan key-nya itu adalah kata kunci yang akan dicari gitu. Baru dilakukanlah pemrosesan untuk pencariannya di mana menggunakan perulangan for dan if. Nah, untuk for ini lakukan dengan for baru integer i sama dengan 0, itu dimulai dari indeks 0, kemudian i lebih kecil dari kita panggil lagi nama variabel yang berisi data-datanya itu, kemudian titik length, kemudian i++. Habis itu masuklah ke kondisi. Jika array-nya itu sama atau cocok sama data yang dicari gitu ya, data yang ingin dicari atau key-nya itu, maka dikembalikanlah indeks elemen tersebut. Jadi indeksnya yang dikembalikan, bukan nilainya gitu. Misalnya angka 10 berada di indeks 0 gitu, yang dicari angka 10, maka nanti yang muncul itu adalah indeks elemennya gitu, 0-nya yang muncul, bukan nilai 10-nya gitu. Dan return i. Namun apabila indeks elemen tersebut tidak ditemukan, maka akan dilakukan return -1. Jadi apabila misalnya kita cari 10 gitu, 10-nya nggak dapat, maka akan dikembalikannya itu bukan 0 gitu, bukan indeks 0-nya, tapi kembalikannya itu -1-nya gitu, kalau datanya tersebut tidak ada dalam listnya gitu. Kemudian di main-nya itu saya lakukan instansasi gitu, mana integer untuk tipe datanya, setelah itu menggunakan kurung siku karena array, dan saya namain variabelnya itu array. Kemudian saya masukkanlah data-datanya gitu, ada angka 10, ada 20, ada 30, 40, 50 gitu. Kemudian untuk key-nya atau data yang ingin dicari itu adalah 30. Setelah itu kita masuk ke source code untuk menampilkan semua indeks dan elemen array-nya. Pertama kita cetak dulu teksnya ya, kita cetak teksnya dengan sistem print ln index dan elemen array, kemudian dilakukanlah perulangan menggunakan for integer i sama dengan 0 dimulai dari indeks 0, i lebih kecil dari nama variabel array, titik length untuk panjangnya, kemudian i++. Setelah itu kita cetaklah hasilnya itu menggunakan sistem print ln, baru indeksnya itu indeks keberapa gitu, itulah i tadi, baru titik 2 array gitu, array itu adalah data-datanya tadi gitu, baru ini indeksnya lah gitu untuk menunjukkan indeksnya itu. Habis itu untuk codingan hasilnya gitu kan, dengan menggunakan tipe data integer. Nah, di awal udah menggunakan tipe data integer, kemudian hasil atau result sama dengan kita panggil linear search tadi yang udah di proses sebelumnya yang paling atas. Kemudian kita panggil juga nama variabelnya array beserta key atau kata kunci yang ingin dicari tadi, yang 30 tadi. Nah, baru di sini masuk kondisinya menggunakan if. Jika hasilnya itu sama dengan -1, maka yang ditampilkan adalah, atau sistem output-nya adalah elemen tidak ditemukan. Nah, jika misalnya kita mencari data-data yang di luar ini, misalnya key-nya kita cari nanti bukan 30 gitu ya, kita cari 90 gitu, maka nanti yang akan ditampilkan adalah elemen data tidak ditemukan gitu. Namun jika elemen data tersebut ditemukan ya, elemen data tersebut ditemukan, maka yang ditampilkan itu hasilnya gitu, yaitu berada di indeks keberapa gitu. Kita coba ya, kita ganti dulu ke 90 nggak ada di list kan, kita coba dulu kita runkan. Nah, tengok kan 90 kan nggak ada di data, maka yang muncul itu kondisi yang elemen tidak ditemukan gitu. Jadi petunjuknya itu atau teks yang dimunculkan itu adalah elemen tidak ditemukan. Coba kita ganti sama angka yang ada di datanya itu. Misalnya nih kita buat angka 40, kita save dulu, ctrl save, baru kita runkan. Nah, jika elemen data tersebut ditemukan, maka akan muncul nih keterangannya elemen ditemukan, baru dikasih tunjuk ditemukannya di indeks keberapa. Jadi di indeksnya gitu, di indeks ketiga. Jadi angka 40 itu ditemukan di indeks ketiga gitu. Jadi demikianlah penjelasan tentang array yang linear search. Menggunakan kurung siku, baru dibuat nama variabelnya array sama dengan baru ini datanya pakai data angka 10, 20, 30, 40 sampai 50. Nah, angka yang kita cari itu adalah 30
karena 30 itu kan berupa angka ya, maka kita menggunakan tipe data integer. Kemudian kita pastikan apakah semua array itu sudah terurut. Jadi teman-teman di binary search itu semua datanya itu dipastikan dulu harus sudah terurut dulu baru dilakukan, baru bisa dilakukan pencarian. Namun kalau misalnya belum terurut, maka teman-teman harus melakukan pengurutan dulu baru bisa dicari dengan menggunakan binary search. Nah, beda nih dengan linear search. Kalau linear search ini datanya ini bisa acak gitu. Binary search ini datanya itu harus diurutkan. Itu perbedaannya antara linear search dan binary search yang bedanya kedua. Nah, kemudian kita lakukan pengurutan dengan array, sort array, kalau misalnya yang terurut. Di situ untuk menampilkan semua indeks dan elemen array, kita cetak dulu teksnya, indeks dan elemen array-nya, baru ini untuk menampilkan indeks dan elemen array-nya. For integer i sama dengan 0, indeksnya dimulai dari 0, i lebih kecil dari array, titik length i++, kemudian system output lm, indeks yaitu berada di keberapa, indeks keberapa gitu. Kemudian untuk hasilnya, hasil dari binary search-nya itu dengan codingan integer result sama dengan binary search. Kita panggil yang udah di proses sebelumnya di paling atas tadi, binary search. Kemudian kita panggil semua datanya beserta kuncinya. Semua datanya yang dibungkus dalam variabel array, kemudian kita panggil kuncinya yang ingin dicari tadi, kondisi 30 tadi. Kemudian untuk kondisinya, jika hasilnya sama dengan -1, jika hasilnya itu tidak ditemukan, dari cari-cari tapi tidak ditemukan, meskipun sudah dibagi data tengahnya gitu, maka akan dimunculkanlah teks elemen tidak ditemukan sama kayak yang tadi. Namun jika dicari udah dibagi data tengahnya dan ditemukan, maka akan dimunculkan elemen ditemukan pada indeks keberapa. Jadi indeksnya tetap yang dimunculkan gitu. Kita coba. Kita mau cari angka 30. Pasti yang akan dimunculkan adalah indeks itu sendiri dan indeks itu sendiri dan nilainya gitu. Oke, mari kita jalankan codingannya terlebih dahulu untuk yang binary search dengan cara, karena ini berada di satu package yang sama, caranya itu di projects. Di binary search-nya kita klik kanan, kemudian kita run file. Nah, kenapa dengan cara seperti itu? Karena kalau di package yang sama, kalau misalnya kita melakukan cara seperti yang tadi ke kanan di nama filenya, maka nanti yang akan dijalankan itu adalah yang ditampilkan outputnya itu adalah si linear search-nya gitu. Jadi harus pakai cara yang tadi untuk menampilkan outputnya. Nah, kita lihat di outputnya ini sudah tampil, dimana kita kan tadi mencari key-nya tuh atau angka yang dicarikan 30 ya. Jadi 30, oh berarti 30 ada nih gitu kan, udah dibagi data tengah dan ternyata ada gitu kan. Nah, 30 ini ditemukan di indeks kedua gitu. Itu kalau datanya ditemukan. Nah, apabila datanya tidak ditemukan, maka dulu kita buat angkanya itu 1 ya. Key-nya atau angka yang dicari itu 1. Kita coba run program. Kita ke projects, search, kita klik kanan, kita run file. Nah, maka setelah dilakukan proses pencarian dengan menggunakan binary search, dilakukan pembagian data tengah, terus kan data yang dicari itu kan lebih kecil ya, lebih kecil daripada data tengahnya gitu kan, maka yang dijalankan itu prosesnya itu adalah yang ini, dia akan mencari di bagian sebelah kiri gitu. Nah, berhubung angka 1 ini pun juga tidak kita daftarkan di listnya gitu ya, kita tidak masukkan di listnya, udah dicari-cari tuh tetap juga nggak ketemu gitu kan, maka yang akan ditampilkan itu outputnya adalah seperti ini, elemen itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena dicari-cari, dari cari-cari di sebelah kiri juga nggak ada datanya gitu kan. Yang ditampilkan adalah kondisi elemen tidak ditemukan gitu, hasilnya itu -1. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kiranya apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.